Selamat pagi, saudaraku yang sekalian. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas satu tema itu. Aku harus menumpang di rumahmu. Ketika peristiwa akhirnya Yesus diizinkan atau Sakyus menerima Yesus dengan sukacita untuk menumpang di rumahnya, sesuatu terjadi. Dikatakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kemarin kita telah membahas bahwa pertobatan itu bukan sekedar berhenti berbuat dosa, tetapi melakukan sesuatu yang baik. Di ayat ini pun ada sesuatu yang menarik yang menggelitik di hati saya. Ketika Sakyus itu menerima Yesus menumpang di rumahnya, Sakyus tidak melakukan sesuatu yang ditulis hal-hal yang rohani yang ditujukan kepada Yesus. Dia tidak berkata bahwa aku akan menjadi muridmu, mengikut engkau kemana engkau pergi. Sakyus juga tidak berkata bahwa aku mulai sekarang akan menjadi hamba Tuhan. Sakyus juga tidak berkata bahwa aku akan menjadi pemimpin puji-pujian, dan dia tidak melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani. Seringkali kita ketika kita bertobat, kita ini yang kita lakukan seringkali kita mulai aktif di dalam sebuah kegiatan gereja. Memimpin puji-pujian, kolektan, dan banyak hal yang gereja tawarkan. Atau mungkin sudah sampai pada titik di mana sudah menjadi majelis gereja atau sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Yang kelihatan semuanya hal-hal yang rohani. Tetapi ketika Sakyus itu menerima Yesus menumpang dalam kehidupannya, dia tidak lakukan hal-hal seperti itu, tapi dia melakukan hal-hal yang berurusan dengan sesamanya. Dia memberikan separuh hartanya untuk orang-orang miskin. Bahkan dia berkata, seandainya kata ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Semuanya ditujukan kepada sesamanya. Dia tidak berkata, Yesus, aku akan memberi sekian uang buat engkau. Dia tidak katakan seperti itu. Semua yang dia lakukan itu dia lakukan untuk sesamanya. Tetapi saudara kekasih Tuhan, dengan itu Yesus berkata sesuatu yang luar biasa, bahwa ada keselamatan di rumah ini. Kenapa ini terjadi? Alkitab berkata dalam Matius 25 ayat yang 45. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Ternyata ketika kita melakukan kepada orang yang paling hina, itu kita sedang melakukan sesuatu kepada Tuhan. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan saudara? Lepas saudara pemimpin puji-pujian, lepas seorang pendeta, lepas saudara sebagai seorang mungkin majelis dan lain sebagainya. Apa hidupmu hanya berurusan dengan hal-hal yang di surga, yaitu urusan dengan hal-hal yang kelihatan rohani, tapi saudara lupa untuk melakukan kepada orang yang hina. Dan Tuhan berkata, kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina, kamu sudah melakukan kepadaku. Tuhan kata demikian. Dan di dalam Matius 10 ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Orang hina, orang kecil, kalau engkau memperhatikan, ada suatu dampak ilahi yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Tapi seringkali dalam hidup kita melupakan. Saudara melupakan. Satu kali saya pergi bersama dengan rombongan ke satu negara lain. Saya sedang berjalan dengan seseorang hamba Tuhan, dan rombongan itu juga hamba Tuhan. Lalu ada seorang ibu dengan lari tergopoh-gopoh. Saya kenal ibu itu dan teman saya juga kenal ibu itu. Lalu ibu itu membawa satu buah kelapa dan berkata,
Oh, hamba Tuhan, engkau pasti ngeluh, haus. Dia berikan kepada teman saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang dia hamba Tuhan yang lebih senior, lebih besar daripada apa yang saya hari itu ada. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dia menilai bahwa hamba Tuhan itu lebih hebat dan mungkin saya kurang, sehingga dia layak dihargai. Banyak sekali dalam hidup kita seperti itu. Kita lebih mudah menghargai orang yang di atas kita daripada kita menghargai orang yang di bawah kita. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina, kalau kamu melakukan pada orang paling kecil, maka engkau mendapat upah yang ilahi. Biarlah hidup kita adalah hidup yang seperti itu, saudaraku. Sakyus mendapat jawaban Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena dia melakukan kepada orang miskin, orang kecil. Dan dia melakukan kepada orang yang pernah dia tindas dan lakukan itu. Dan itu yang menyebabkan, saudara kasih Tuhan, ada anugerah besar di dalam hidup Sakyus. Biar hidup kita melakukan hal yang luar biasa. Yang hina kau perhatikan, yang kecil kau perhatikan. Maka Tuhan berkata, engkau sudah melakukan kepadaku. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, biarlah hidup kami boleh memperhatikan orang hina dan orang kecil. Karena kita akan melakukan itu, kami sedang melakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.